البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Syriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu, pendek hadisnya, yaitu hadis seputar lemahnya kaum muslimin di dalam memegang agama mereka, sehingga mereka mengikuti langkahnya orang Yahud dan langkahnya orang-orang Nasara, shibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bidira'in, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab, kaum muslimin ini pun ikut masuk dalam lubang tersebut. Naam, yaitu ikuti langkahnya orang Yahud dan Nasara, karena lemahnya keimanan kaum muslimin, terkhususkan di akhir zaman yang telah terkena penyakit apa kemarin? Al-wahn. Penyakit al-wahn yang membuat kaum muslimin lemah, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut terhadap kematian. Tafadhal barakallahu fiik hadisnya. Antum hafal antum? Tafadhal. Qulna Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? Tafadhal. Setengah. Nah, tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Qulna Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hafal? Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Hatta lau dakhalu. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Anu hafal? Tafadhal. Ana bisa ini waktu radhiyallahu ta'ala anhu. Aina Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ba'ana sana kana qablahu. Shibrun shibrun wa dir'an wa dir'ain. Atallaw dakhalu juradabin kami temum bola ya Rasulullah alaihi wasallam qala kaman. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Nah, jadi udah bagus nih, teman lain kali agak pelan dikit. Karena kalau pelan itu kan intonasinya bagus. Jadi pelan-pelan. Ayo, bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tabi'tumuhum. Tabi'tumuhum. Qulna Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hafal? Bismillah. Geraan hatta law dakhalu jumpa tabi tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahudu wa nasara qala paman
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Sudah selesai? Ya, bismillah, tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Hafal? Bismillah. Apa? Hatta law dakhalu Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Sudah siap al-akh? Kalau belum masih saya. Tayyib, insyaallah kapan-kapan Allah semampunya ya. Naam, a'anakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ini ada satu pertanyaan. Afwan, apakah jika seorang muslim memaafkan saudaranya sebelum diminta, apakah Allah akan mengampuninya sebelum ia meminta ampun? Memaafkan saudaranya sebelum diminta. Untuk mengenai Allah Ta'ala mengampuni atau tidak, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Mungkin kita sudah memaafkan. Ada orang mencaci maki kita, menghina kita maafkan, sudah maafkan sudah. Adapun dia nanti dimaafkan oleh Allah Ta'ala atau tidak, itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia bertobat, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, istighfar, insya Allah diampuni. Sama ya. Tapi kalau dia tidak minta ampun, minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya tentunya dalam keadaan dia di atas dosa tadi belum tentu diampuni. Paham ya? Belum tentu diampuni. Tapi kalau dia barakallahu fikum istighfar kemudian bertaubat, ini kalau dosa besar ya, istighfar kemudian bertaubat, maka saat itulah Allah Ta'ala akan mengampuninya. Karena kalau dosa-dosa kecil itu akan gugur dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang baik itu bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil. Sayyi'at itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil bisa gugur, bisa dimaafkan dengan kita berbuat amalan kebaikan. Tapi kalau dosa besar nggak bisa, harus tobat. Itu bedanya. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-mu'allif asbahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Abdullah bin Abbas namanya Abdullah, Ibnu Abbas namanya Abdullah, kunyahnya Abdul Abbas. Kunyahnya siapa? Abdul Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Paham ya? Nah, kunyahnya Abdul Abbas. Beliau digelari dengan apa? Mufassirus Sahabah. Gelarnya Mufassiru as-Sahabah, ahli tafsirnya para sahabat. Saat itu ketika beliau menjadi ahli tafsir, sudah berilmu, usianya masih muda atau sudah tua? Masih muda, kurang lebihnya berapa tahun? Berapa tahun kurang lebihnya? 15-an ya, 15 tahun. Sudah menjadi mufassir, sudah menjadi seorang alim. Masya Allah. Naam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Di antaranya apa? Pertama dengan kehendak Allah SWT. Yang kedua berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang sangat bagus. Apa doanya? Na'am ahsan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil. Ta'wil di situ artinya apa? Tafsir. Bayangkan didoakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya menjadi mufassir sahabat. Para sahabat ahlu Badr ketika berkumpul mereka untuk menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Para masyayikh ahlu Badr, Abu Bakar ada, Umar ada, orang-orang besar semua. Tapi mereka semuanya apa? Ternyata tidak tuntas menafsirkan. Dalam artian apa? Masih meminta arahan, bimbingan dan minta masukan tafsirannya Abdullah bin Abbas. Dipanggillah Abdullah bin Abbas. Akhirnya Abdullah bin Abbas masuk di tengah-tengah apa? Para masyayikh ahlu Badr tadi itu. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala surat apa tadi? Surat An-Nasr. Apa kata Abdullah bin Abbas setelah ditanya oleh segenap para sahabat masyayikh ahlu Badr tadi? Beliau mengatakan bahwasanya apa? Beliau mengatakan bahwasanya itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena setelah turunnya ayat tersebut, kaitannya ini dengan Fatu Makkah. Paham ya? Fatu Makkah, kemenangan kota Makkah, dikuasai kembali oleh kaum muslimin tahun berapa? 8 Hijriah. Tidak lama kemudian Rasulullah meninggal dunia. Paham ya? Tidak sampai 5 tahun bahkan. Paham ya? Intinya tidak lama daripada setelah kejadian Fatu Makkah tersebut. Menunjukkan bahwasanya ayat tersebut memang tepat. Akhirnya para masyayikh ahlu Badr setuju. Setuju dengan apa? Setuju dengan penafsirannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bayangkan, sahabat yang mulia. Paham ya? Masih muda belia, tapi sudah menjadi apa? Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang paling banyak periwayatannya atau tidak? Termasuk enggak? Termasuk enggak? Termasuk. Termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Pantunnya sudah hafal pantunnya antum? Coba bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Itu pantunnya, berisikan tentang yaitu para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Paham ya? Para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Disebutkan situ ada berapa? Kita hitung ya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar. Abu Hurairah yali Ibnu Umar. Wa Anasun wal Habru kal Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. 7. Paham ya? Ana ulangi. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pertama Abu Hurairah, kedua Abdullah bin Umar, ketiga Anas bin Malik, keempat Habr itu Abdullah bin Abbas, ini yang diinginkan. Paham ya? Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri, wa Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi, istri Rasulullah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di samping beliau adalah mufassirus sahabah, turjumanul Quran, beliau juga termasuk dari kalangan al-muksirun fi riwayat al-hadis. Kita lihat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
bahwasanya Rasulullah SAW berkata, abghadun nas ilallah salasatun. Manusia yang paling Allah telah benci, ini perhatikan ya. Manusia yang paling Allah telah benci itu ada tiga. Ada tiga manusia yang paling Allah telah benci. Kita lihat siapa dan siapa. Pertama, mulhidun fil haram. Orang yang mulhid, orang yang melanggar syariat di tanah haram. Tanah haram itu masuk dalamnya Makkah dan Madinah, Haramain. Makanya kota Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Paham ya? Tidak boleh antum membuat kejahatan di situ. Paham ya? Kalau seandainya terjadi kejahatan, membuat kejahatan, kerusakan, di situ dosanya besar sekali. Paham ya? Naam, di tanah haram, Haramain, Makkah dan Madinah. Naam, itu di antaranya. Jadi kalau dia itu mulhid, melanggar syariat, atau dia barakallahu fik yang lebih besar lagi, murtad dari agama Islam, barakallahu fik berpaling dari agama yang benar, maka ketika melakukannya tanah haram, itu termasuk manusia yang paling Allah telah benci. Itu yang satu ya. Barakallahu fik, itu orang yang berpaling dari syariatnya, mulhid. Naam. Yang kedua, wa mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Orang yang mencari-cari di dalam agama Islam sunnahnya orang-orang jahiliyah. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya dia sudah masuk agama Islam, sudah beragama Islam, tapi masih mengikuti apa? Adatnya, tradisinya jahiliyah, itu maksudnya. Paham ya? Wa mubtaghin, orang yang mencari-cari fil Islam, di dalam agama Islam, apa? Kebiasaannya orang jahiliyah. Mencari di sini adalah mengikuti. Jadi mengikuti tradisinya orang jahiliyah. Paham ya? Apa di antaranya barakallahu fiik? Ketika ada dari kalangan keluarganya meninggal dunia, dia apa? Nangis teriak-teriak sambil mukul-mukul wajah, kemudian sambil nyoba-nyoba saku. Itu termasuk apa? Niyahah yang diharamkan. Termasuk perilaku jahiliyah. Paham ya? Barakallahu fiikum. Kemudian apalagi contohnya? Dia sudah beragama Islam, wanita muslimah, paham ya? Tapi dia berpakaian apa? Berpakaian layaknya seperti orang telanjang. Pakaiannya itu seperti pakaian orang telanjang. Pakaiannya tipis, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, berhias, paham ya? Mempercantik diri di hadapan manusia yang bukan mahramnya. Itu termasuk apa? Termasuk tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian bertabarruj, berhias diri seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Paham ya? Ini termasuk manusia yang paling Allah Ta'ala benci. Paham ya? Orang yang sudah beragama Islam tapi malah mengikuti apa? Masih mengikuti adatnya orang-orang jahiliyah, tradisinya, kebiasaan orang jahiliyah. Barakallahu fiik, seperti itu. Yang ketiga, wa mutallibu dami imri'in bi ghairi haqqin liyuhari qadamahu. Wa mutallibun dami imri'in bi ghairi haqqin liyuhari qadamahu. Yang ketiga adalah apa? Menuntut darahnya seseorang tanpa ada unsur kebenaran. Tujuannya apa? Untuk mengalirkan darahnya. Menuntut darah, balas dendam. Paham ya? Balas dendam, menuntut darahnya seorang, tapi apa? Tanpa ada unsur benarnya. Tidak ada alasan yang syar'i. Tidak ada alasan yang benar. Dengan tujuan hanya untuk apa? Hanya untuk mengalirkan darahnya, mendolimi maksudnya. Paham ya? Itu maksudnya mendolimi. Jadi orang yang bermudah-mudahan mengalirkan darahnya kaum muslimin, paham ya? Kemudian menuntut darahnya seorang, agar dibunuh, agar dialirkan darahnya tanpa ada alasan yang syar'i, hanya dalam rangka untuk mengalirkan darahnya biar mati, biar sirna, paham ya? Itu mendolimi, itu termasuk manusia yang paling Allah Ta'ala benci. Karena kalau ucapan bi ghairi haqqin, ini penting ya, bi ghairi haqqin, berarti menunjukkan kalau dengan unsur hak, dengan alasan yang benar boleh, memang boleh mengalirkan darah kaum muslimin. Kalau ada alasan yang benar itu boleh. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berapa orang yang diperbolehkan untuk kita alirkan darahnya? Berapa orang? 3 orang. 3 orang ya. 3 orang. Disebutkan dalam hadis tersebut, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat. Tidak halal darahnya seorang muslim, barakallahu fiik, kecuali disebabkan dengan salah satu 3 perkara. Paham ya? Pertama sebabnya karena murtad. Ini sebagaimana sebutan hadisnya ya. Kedua karena zina, akhirnya dirajam. Ketiga qisas. Paham ya? Inilah sebab-sebab yang disyariatkan. Sebab-sebab yang syar'i yang kita boleh mengalirkan darahnya kaum muslimin.
Disebutkan dalam hadis tadi itu, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Tidak halal darahnya salah seorang di antara kaum muslimin, paham ya? Kecuali salah satu dari 3 perkara. Pertama apa? As-sayyibuz zani. As-sayyibu az-zani. Orang yang sudah menikah berzina. Diapakan? Rajam. Karena kalau yang berzina itu masih gadis, masih bujangan, hukumannya bukan rajam tapi apa? Dicambuk berapa? 100 kali, kemudian diasingkan berapa tahun? Setahun. Makanya di sini as-sayyibuz zani. As-sayyib az-zani itu maksudnya adalah apa? Adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Diapakan? Rajam. Paham ya? Itu baru diperbolehkan satu, yaitu rajam. Kedua, an-nafsu bin nafsi. An-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Apa namanya? Qisas. Paham ya? Si A membunuh si B, keluarga si B menuntut. Paham ya? Untuk agar tegakkan apa? Ditegakkan qisas, akhirnya si A dibunuh. Itu diperbolehkan walaupun muslimnya. Paham ya? Walaupun dia muslim. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, berpaling dari jamaatul muslimin, berarti apa? Murtad. Jadi kalau orang murtad boleh dibunuh. Apa kata Rasulullah SAW? Man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang dia itu mengubah agamanya, agama Islam, mengubah agamanya menjadi agama yang lain, bunuhlah dia. Paham ya? Nah, 3 perkara inilah yang barakallahu fiik, yang seorang muslim semula haram ditumpahkan darahnya, kemudian diizinkan oleh syariat. Pertama rajam, kedua qisas, ketiga murtad. Naam. Paham ya? Seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat syarah atau penjelasan di baliknya. Hadis ini riwayat Bukhari. Di baliknya ya. Penjelasan di baliknya itu, qala syarih wa sabahullah, a'dhamu fasadid dunya. Kerusakan dunia yang paling besar, qatlun nufusi bi ghairil haqqi, membunuh jiwa-jiwa tanpa ada alasan yang benar. Perhatikan itu, syarah bagian bawah itu. Jadi termasuk kerusakan dunia yang paling besar adalah membunuh manusia, membunuh jiwa-jiwa tanpa ada unsur kebenaran, tanpa ada alasan yang hak. Walihada kana akbarul kabair. Oleh karena ini termasuk dosa besar yang paling besar ba'da a'dhami fasadid din alladhi huwal kufr. Oleh karena itu, na barakallahu fiik, walihada kana walihada kana akbarul kabair. Oleh karena ini pembunuhan tersebut adalah akbarul kabair, adalah dosa besar yang paling besar. Setelah apa? Setelah na barakallahu fiikum, kerusakan agama yang paling besar itu kekufuran. Setelah kekufuran, yang paling besar apa? Membunuh. Paham ya? Yang paling besar adalah membunuh. Al-kufru nomor 1. Asyirku wal kufru nomor 1. Ya kan? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau kutunjukkan dosa besar yang paling besar? Apa kata segenap para sahabat? Qalu, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan al-isyraku billah. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Kekufuran itu nomor 1. Nah, kemudian disebutkan sebagian para ulama, bahwasanya dosa besar yang paling besar nomor 2 adalah barakallahu fikum, ini tadi, yaitu membunuh jiwa manusia tanpa ada alasan yang syar'i. Wa illa, kalau di dalam riwayat barakallahu fiik disebutkan apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Itu dosa besar yang paling besar juga. Faham ya? Naam. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat sini, intahan kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. As-sunnah al-jahiliyah, ini lihat. Tadi kan termasuk yang kedua, yang manusia yang paling Allah Ta'ala benci. Manusia yang paling Allah Ta'ala benci nomor 2 tadi apa? Orang yang sudah beragama Islam tapi justru malah mengikuti adatnya, tradisinya orang jahiliyah. Paham ya? Nah, apa itu namanya sunnatul jahiliyah? Kita lihat sini. As-sunnatul jahiliyah kullu adatin. Perhatikan itu ya. Sunnah jahiliyah itulah kullu adatin kanu 'alaiha. Semua tradisi, semua kebiasaan yang dahulu orang-orang jahiliyah di atasnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kullu adatin kanu 'alaiha.
yaitu semua tradisi, semua kebiasaan yang dahulu orang-orang jahiliyah berada di atasnya, di antaranya niyahah tadi. Di antaranya apa? An-niyahah. Jadi kalau antum menjumpai ada dari kalangan keluarga kita meninggal dunia, sedih memang sedih, paham ya? Nangis tidak ada larangan, cuman jangan apa? Berlebih-lebihan. Kalau sampai berlebih-lebihan niyahah tadi itu, mukul-mukul wajah, kemudian nyobek-nyobek saku, teriak-teriak nangis yang keras sekali, teriak-teriak, itu termasuk niyahah jahiliyah. Meratapi mayat yang diharamkan. Paham ya? Nah, sedih tidak masalah. Nangis juga enggak ada larangan. Cuman apa? Ala kadarnya. Jangan berlebihan. Rasulullah SAW ketika putra beliau meninggal, Ibrahim, paham ya? Beliau sedih atau tidak? Sedih. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami berpisah dari kamu wahai Ibrahim sangat sedih. Bayangkan, jadi sedih, kemudian barakallahu fikum, nangis karena suatu musibah, mungkin keluarganya meninggal, itu enggak ada larangan. Cuman apa, enggak boleh apa? Enggak boleh berlebihan. Paham ya? Nah, di sini apa? Membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar. Apalagi membunuh kaum muslimin. Paham ya? Nah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah. Nah, itu di antara ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membunuh seorang muslim atau seorang mukmin dengan sengaja, membunuh dengan sengaja, baik dengan senjata tajamnya atau dengan bom bunuh diri atau yang semisalnya, nah, itu semuanya apa ancamannya? Fajazaohu jahannam. Ancamannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kekal di sini para ulama berbeda pendapat. Paham ya? Apakah kekal selama-lamanya? Karena pembunuh itu apa? Kafir atau pelaku dosa besar pembunuh? Pelaku dosa besar. Sedangkan pelaku dosa besar kafir atau tidak? Tidak. Paham ya? Nah, terus bagaimana kok ini khalidan fiha, kekal? Makna kekal di sini ada dua makna. Makna pertama yaitu al-maqsu at-tawil, tinggal lama di neraka. Dia akan diadab lama sekali itu, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, makna kekal di situ kalau dia menghalalkan, dia membunuh orang mukmin tapi menghalalkan darahnya. Ini orang mukmin, halal darahnya ini, bunuh aja. Nah, kalau sampai menghalalkan darahnya kaum mukminin, kaum muslimin, dia bisa kekal karena terjatuh dalam kekufuran. Paham ya? Ya kan? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya kan? Mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya apa? Adalah apa? Kekufuran. Jadi dipahami baik-baik. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Fa inna sunnata hiyal 'adah, bahwasanya sunnah kadang-kala maknanya adalah apa? 'Adah, tradisi atau kebiasaan. Paham ya? Nah, sunnah itu kadang artinya tradisi, kebiasaan. Sunnahnya siapa? Sunnahnya mbah-mbah terdahulu. Nah, itu. Kebiasaannya mbah-mbah terdahulu. Itu kadang artinya arti sunnah. Thariqah, jalannya, metode gitu ya. Naam. Faman 'amila bi syai'in min sunanihim, maka barang siapa yang melakukan, yang mengamalkan sesuatu dari sunnah-sunnah mereka, faqad dittaba'a sunnatan jahiliyah. Faqad dittaba'a sunnatan jahiliyah. Maka sungguh dia telah mengikuti sunnahnya orang-orang jahiliyah. Bayangkan itu. Jadi kita ngikuti sedikit aja perilaku-perilaku jahiliyah, itu berarti apa? Berarti sudah dikatakan mengikuti sunnahnya orang jahiliyah, mengikuti tradisinya orang jahiliyah. Seperti para wanita keluar rumah, ya kan, bersolek, kemudian mempercantik diri, ya, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian tidak menutup auratnya. Ini berhias yang sifatnya apa? Tabarrujnya orang jahiliyah. Paham ya? Nah, mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah seperti itu. Nah, Allah musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, bahwasannya mengikuti tradisi atau kebiasaan orang jahiliyah adalah haram, karena perbuatan tersebut, perhatikan ya, perbuatan tersebut menghantarkan kepada apa tadi? Menghantarkan kepada keadaan dia akan menjadi orang yang paling Allah terbenci. Kan tiga tadi ya. Pertama, orang yang mulhid, orang yang ilhad, orang yang melanggar syariat, orang yang murtad di tanah haram, orang yang barakallahu fikum melanggar syariat Allah di tanah haram. Satu. Kedua, orang yang sudah beragama Islam, sudah masuk ke dalam agama Islam, dalam keadaan seperti itu apa? Dia malah mengikuti tradisi, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Itu yang kedua. Yang pertama, ingat, yang pertama mulhid, orang yang meninggalkan syariat Islam,
meninggalkan syariat Allah di tanah haram. Tanah haram di antaranya Makkah dan Madinah. Yang kedua adalah orang yang mengikuti apa? Mengikuti tradisi kebiasaan orang jahiliyah dalam kondisi dia sudah beragama Islam. Paham ya? Karena sebutkan dalam hadis bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, bahwasanya sebaik-baik orang adalah ketika dia sudah masuk Islam, memperbagus Islamnya. Bukan malah kembali ke jahiliyah lagi. Paham ya? Kalau dia sudah masuk Islam kok malah melakukan ritual jahiliyah, itu menjadi orang yang double dosanya. Paham ya? Nah, karena apa? Karena mengulang kembali, sudah tahu ilmunya malah dilanggar itu loh ya. Sudah tahu itu adalah perilaku jahiliyah malah dia lakukan. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fid din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Yang ketiga adalah orang yang apa? Menuntut darahnya orang lain, menuntut darahnya ini bisa dikatakan balas dendam. Paham ya? Balas dendam kepada orang lain tanpa ada alasan yang syar'i. Paham ya? Nah, menuntut darah seseorang tanpa ada alasan. Tujuannya apa tujuannya? Hanya untuk mengalirkan darahnya, menzalimi. Paham ya? Tiba-tiba bunuh gitu aja. Tiba-tiba apa? Menyakiti misalkan. Paham ya? Seperti itu. Nah, tiba-tiba orang dicari, mana fulan bin fulan? Ditangkap kemudian dibacok misalkan. Paham ya? Hati-hati barakallahu fi. Karena zaman sekarang zaman yang barakallahu fi penuh dengan kerusakan. Banyak anak-anak muda dirusak oleh apa? Medsos, media sosial. Akhirnya apa? Terjadilah di Jogja nih ya, di antaranya ya, klitih. Paham ya? Klitih itu ya itu anak-anak muda, ABG itu yang enggak jelas keadaannya, yang biasanya cuma nongkrong pinggir jalan, kadang mendem, kadang mabuk. Paham ya? Kalau enggak punya modal mabuknya lem kaspol, lem fox itu itulah. Orang lewat, santai orang lewat dibacok. Bukan mau ngambil hartanya, menyakiti aja. Allahul musta'an. Walhamdulillah antum sekalian ya barakallahu fiik diselamatkan dan dalam kondisi apa? Berada di majelis ilmu itu sangat mulia dan juga sangat bermanfaat sekali. Jangan sampai kita seperti mereka keadaannya. Allahul musta'an, di pinggir jalan main-main, kemudian menjadi anak berandalan, menjadi preman atau misalnya, semuanya apa? Sangat disayangkan keberadaannya. Masih muda soalnya. Anak-anak ABG. Anak-anak masih muda. Coba kalau seandainya mereka barakallahu fikum misalkan kenal agama yang benar, ngaji, menghafal Al-Qur'an, menghafal sunnah, mungkin bisa saja. Nasallahu an yahdiyahum. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya hadis yang kita baca ini penyebutan tentang 3 orang yang paling Allah Ta'ala benci. Paling Allah Subhanahu wa taala membencinya. Ini bukan pembatasan. Di sana juga masih ada lagi yang lain, cuman ini penyebutan di antaranya. Di antaranya ya. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama jelas, yang kedua juga jelas, yang ketiga juga jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan, besok itu yang dihafal, yang setorkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah.